Ibu sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Faisal Givari, biasa dipanggil Faisal. Hari ini saya akan bersama teman-teman kita belajar bagaimana cara penggunaan dari tools Lipsor yang udah open source diberikan oleh tim dari Lipsor. Nah untuk pertama ini kita akan coba login dulu ke websitenya. Gitu. Jadi ini tampilan awalnya. Bisa dibuka di en.laprospective.fr. Nah ini untuk websitenya si Laprospective gitu atau si Lipsor. Nah di sini nggak cuma tadi untuk softwarenya, tapi juga ada referensi gitu, terkait misalnya ada buku-bukunya digunakan, penjelasan juga terkait dengan si metodenya, dan juga akses ataupun untuk semua software ataupun web dari si Lipsor ini gitu. Nah ini pertama kita pilih di method of prospective di sebelah kiri di bawah contact. Ini ada tulisannya method of prospective. Nah silakan diklik yang itu. Oke, nah di sini ini adalah halaman untuk bisa mengakses semua software dari si Lipsor ini gitu. Jadi kalau di sini ada yang software cloud version, ini yang akan kita gunakan untuk Micmac dan Micmac dan Maktor. Sedangkan nanti ada juga yang bentuk software itu ada juga sebenarnya untuk Micmac dan Maktor, tapi tidak kita cover di sini. Nah ada juga yang kita akan pakai itu yang adalah multipole gitu. Nah ini semuanya di sini bisa diakses. Nah, jadi pertama kita kan untuk yang sesi ini kita akan coba yang si Micmac. Oke, jadi kita akan pertama buka dulu yang si di Micmac yang di cloud version. Nah, jadi ini software cloud version, ada yang Micmac. Nah, coba ditekan di version cloudnya ini. Nah, udah sampai di sini. Nah, di Micmac ini silakan tekan aja si version cloudnya. Yang version cloud ini tekan aja. Nah, nanti dia akan membawa ke ngebawa kita ke lamannya si Micmac. Tampilannya seperti ini. Jadi mereka memang sayangnya websitenya masih terpisah gitu. Micmac sendiri, Maktor sendiri, Prop sendiri, sehingga kita emang harus loginnya beda-beda gitu. Nah tapi ini sekarang kita fokus ke Micmac dulu. Nah tampilan awalnya seperti ini gitu. Ada ini untuk login gitu, seperti kita di website. Oke, bisa masuk semua ya di halaman ini. Nah untuk Bapak Ibu yang karena mungkin baru pertama kali menggunakan ini, pertama kita harus sign up dulu. Nah, sign up ini kita tekan di bagian yang subscribe. Ini subscribe di bawah ini. You don't have an account yet, subscribe. Oke, subscribe. Nah, kalau udah, di sini silakan bisa masukkan emailnya, bahasa dan juga password. Tuh. Misalnya di sini saya masukin ini, kemudian masukin passwordnya. Oke. Pastikan yang ini yang pertama harus dicentang ya, ini yang wajib. Yang selanjutnya nggak apa-apa. Yang kedua, I authorize for revolves ini. Dan masukkan si kodenya. Oke, mungkin nggak apa-apa sambil ini. Nah, ini kalau misalnya sudah ini, teman-teman, Bapak Ibu bisa masukin kode nanti subscribe. Nah, ketika nanti subscribe ini akan masuk email untuk verifikasi. Seperti ini. Nah, nanti ini diverifikasi aja gitu. Nanti setelah diverifikasi berarti akunnya sudah aktif, seperti itu. Ini login. Sini ya, tunggu dulu. Nah ini bisa tampilannya ketika udah bisa login. Nah teman-teman masih ada yang terkendala gitu. Jadi mungkin teman-teman untuk Bapak Ibu, kalau ini bisa coba ngecek-ngecek dulu gitu. Ini introduction-nya. Kalau yang di sini di halaman pertama. Nah, kemudian di sini ada My Sessions. My Sessions ini nanti kita akan gimana kita input data-data untuk si Micmac-nya gitu. Sudah aman ya? Kita coba lanjut dulu. Nah,
Jadi semuanya sudah akses folder yang via QR yang itu. Nah, jadi ini tampilannya. Nanti mungkin kalau ini bisa di-share lagi. Jadi di folder ini kita udah masukin beberapa, ada modul, kemudian juga ada, nah di sini ada bookmarker kalau mau di print sendiri, dan juga ada si lembar kerja. Nah, jadi di lembar kerja ini, nah ini ada PDF, ya ini akan jadi case yang Bapak Ibu akan gunakan itu untuk kerjain di Micmac, Maktor, dan juga Multipol gitu. Nah jadi ini guide nanti kan kita akan input scoringnya gitu di Micmac dan juga di Maktor. Nah nanti masukinnya pakai angka-angka yang ada di lembar kerja ini gitu. Jadi silakan diakses gitu via ininya. Oke, ini kalau di sini udah ada satu contoh, tapi kalau dari Bapak Ibu mungkin sepertinya masih pertama kan add a session sama load case study gitu. Nah tadi mungkin udah coba-cobain gimana nih ini makanya. Nah jadi sedikit penjelasan aja untuk yang case study ini adalah contoh case yang dikasih sama tim dari Lipsor gitu. Itu ada beberapa case dari Pak Michael Gozet gitu ya. Seperti contohnya airport di Paris seperti itu, tapi memang bahasa Prancis itu problemnya. Tapi setidaknya bisa jadi referensi gimana sih bentuk si matriksnya atau gimana sih bentuk variabel-variabelnya gitu. Nah selain itu ada juga add a session. Add a session ini ketika kita mau bikin yang case-nya kita gitu. Misalnya kita mau bikin pengendalian LH di Kalimantan Barat gitu. Nah ini kita bisa bikin yang baru di add a session ini. Nah ini. Nah jadi di sini kita coba kita akan pelan-pelan ya. Misalnya add a session. Saya ini copy dulu nih biar cepat. Add a session. Oke, nah di sini silakan masukkan title, judulnya, topik dari Micmac yang akan dibawakan, dan juga deskripsinya. Tapi deskripsinya nggak wajib, opsional di sini. Jadi cukup title-nya aja, misalnya kayak gini. Oke, nanti misalnya Riau. Ya nggak apa-apa, ini contoh mau yang pendek Micmac, latihan Micmac apa silakan gitu. Ini buat latihan aja, jadi nggak apa-apa. Misalnya Riau saya bikin di sini. Oke, kalau udah selesai sampai sini bisa di save. Tema ini nggak usah deh, bisa langsung. Kalau untuk tema ini bisa di skip aja sebenarnya. Kalau di save kayaknya nggak bisa ya. Oke, tapi biasanya langsung atau asal aja lah. Misalnya A gitu. Bisa nggak? Nah, tema nama ini sejujurnya saya juga nggak tahu ini apa. Jadi di sini diminta. Jadi masukin asal aja gitu. Ataupun sebenarnya kalau saya biasanya ketika sampai di halaman ini, saya langsung skip ke variabel. Seperti itu. Oke. Jadi tema nama itu sebenarnya tadi kalau ini lebih ke misalnya tadi kita akan punya faktor-faktor. Nah, itu kan ada dimensi, misalnya dimensi sosial, dimensi ekonomi, segala macam. Nah, tema itu ke situ gitu. Nah, tapi di contoh ini saya nggak bakal pakai tema gitu. Jadi ya save mungkin ya default theme itu misalnya atau di silakan gitu. Misalnya saya bikinnya di sini A gitu. Oke, misalnya A nggak apa-apa. Lebih sebenarnya tema ini lebih ngebantu untuk kita ketika mau ngelompokin. Misalnya faktor ini bencana ekologis. Oh berarti hubungannya ke misalnya ekologinya gitu. Nanti ada ini ekonomi ataupun terkait bisnis. Berarti kaitannya temanya ekonomi seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak wajib sih. Itu cuma buat mempermudah kita sehingga kita lihat ini temanya ini tema kita, jadi kita bisa lebih memahami si faktor ini tuh terkait sama tema ataupun topik apa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika tadi kita di Thames misalnya, takut kelamaan ya, coba di sini. Oke. Nah, ini kita bisa pilih klik yang di atas ini, kemudian kita klik yang variables.
Kelihatan kan ya? Oke, variables ini kita klik aja langsung di situ. Klik kiri. Nah, nanti kita akan sampai di halaman ini, list variable. List variable ini. Kenapa? Oke, di klik yang sebelah atas ini, pengembangan yang judul, yang ini di atas, kemudian tekan yang variables ini, tekan langsung di variablesnya. Tekan langsung di variablesnya. Tap. Langsung tekan aja. Oke. Nah, udah sampai di sini. Kita lalu kita masukin si faktor-faktor yang akan kita scoring seperti itu. Nah, misalnya saya akan coba lembar kerja. Kita pakai yang Riau ya, misalnya. Ini contoh. Nah, ini kan ada 7 faktor seperti itu. Nah, ini kita akan masukin masing-masing si faktor-faktor ini. Nah, seperti contoh misalnya ini yang pertama adalah kebijakan ya, cantolan kebijakan nasional sebenarnya. Nah, tapi ini singkat aja KBJK, kita masukin ke dalam si ini ya. Jadi temanya wajib nggak ya? Oke, kita pilih aja misalnya temanya A. Nah, kemudian misalnya cantolan kebijakan nasional, atau teman-teman kalau untuk gampang langsung aja KBJK gitu misalnya, singkat. Oke. Nah, title ini sebenarnya judul panjangnya tadi ya, cantolan kebijakan nasional seperti itu misalnya. Tapi ini untuk contoh nggak apa-apa, kita untuk latihan nggak apa-apa kita pakai short title-nya aja, sesuai dengan yang di lembar kerjanya kan. Karena di lembar kerja kan cuma si matriksnya aja kan. Oke, masukin title-nya, kemudian masukin si short title. Short title ini singkatannya seperti itu. Description. Gimana? Ada yang kurang jelas? Oh, oke. Ini buat cepet aja mas, karena kan di contoh lembar kerja kita nggak nyentuhin, betul. Jadi untuk bapak ibu ngikutin yang ini aja. Tapi sebenarnya ini harusnya panjang gitu, cantolan kebijakan nasional, apakah kewenangan wilayah daerah dan segala macamnya. Title yang lebih lengkap ya? Ya, title yang lebih lengkap. Kalau yang short title itu singkatan. Untuk nanti kita lihat si hasil matriksnya itu kita bisa lihat contoh di lembar kerja itu kan singkat-singkat kan. Jadi dibanding cantolan kebijakan nasional panjang, nah dia lebih memudahkan dengan bikin si singkatan ini seperti itu. Oke. Ini search ya. Sorry ini oh salah. Sebentar. Saya bisa langsung upload di sini. Ini search ya, oke. Yang add itu harusnya di sebelah sini ya. Ini ketutupan. Harusnya di sini ada add nih. Nah, add itu harusnya, sorry. Nah, deskripsinya seharusnya bisa kosong. Tema bisa kosong harusnya. Ini saya udah ini ya. Misalnya sebagai contoh ya. Cantolan kebijakan nasional gitu. Nah, ini kita ringkas menjadi KBJK. Oke, coba. Description-nya kalau nggak salah nggak apa-apa kosong, tema bisa kosong, kita coba save. Oke, temanya nggak bisa. Nah, ini silakan diisi ini aja misalnya. Nah, ketika udah berhasil, ini kita bisa save. Oke, nah kalau mau tambah lagi, silakan bisa add again. Atau kalau mau lihat dulu yang di sana kita bisa close. Nah, untuk yang bisa tadi udah bisa diinput aja sesuai dengan lembar kerja tadi. Oh, KBJK, kedua misal pendanaan segala macam. Udah bisa diinput aja variabel-variabelnya sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Gitu. Kalau yang Riau ada 7, Kalbar ada 15 ya kalau nggak salah. Pastiin sesuai urutannya karena nanti akan mempengaruhi gimana bentuk si matriks scoringnya gitu. Kalau nggak sesuai urutannya, nanti jadinya nggak bisa kita ngikutin di contoh yang lembar kerja seperti itu.
Kayaknya salah deh. Waduh, salah ya. Sebentar. Lah. Bentar, sorry. Nah, ini saya ambil contoh Riau ya. Tapi ini ya inilah, ada 7 contohnya. 7 ini namanya tadi seperti tadi, dan ini short title adalah singkatannya. Nah, selanjutnya kita akan isi untuk scoringnya atau input matrixnya. Nah, ini kita bisa klik di bagian atas ini, klik kiri. Nah, kemudian kita pilih yang matrix of direct influences. Yang ini. Nah, ini langsung klik kiri di situ aja, nggak usah di sana. Klik kiri. Ya, direct NDI ya betul. Nah, ini kelihatan si matriksnya gitu. 7 kalau misalnya di case-nya Riau 7 kali 7. Kalau di Kalimantan Barat 15 kali 15 ya berarti. Yang ini hubungan antar si faktor tadi gitu. Nah, ini kalau untuk mengisinya kita bisa tekan langsung double di misalnya yang ini sesuainya kita tekan. Nah, kita masukin skornya 0, 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini skornya teman-teman Bapak Ibu bisa ngikutin sesuai dengan yang di lembar kerja gitu. Nah, jadi misalnya Nah, skor ini apa sih sebenarnya? Sebelumnya udah ini tapi kita refresh sedikit. Nah, jadi kalau 0 itu tidak ada pengaruh. Kalau 1 itu pengaruh yang lemah. Kalau 2 itu pengaruhnya sedang. Sedangkan kalau 3 itu pengaruhnya kuat. Kalau P 1, 2, 3 itu P1 itu berarti potensial pengaruhnya lemah seperti itu. Kalau P2 potensial pengaruhnya sedang, sedangkan P3 itu potensial pengaruhnya kuat gitu. Itu ketika kita nggak yakin gitu. Apakah memang punya pengaruh gitu. Nah, ini kita bisa pakai dengan si P ini gitu. Tapi kalau udah yakin ya udah kita kuat gitu. 3 segala macam. Nah, untuk masukinnya ya tadi bisa diikutin, berarti ini kebijakan, cantuman kebijakan pengaruhnya terhadap kelembagaan. Nah, berarti seberapa besar sih gitu. Kalau kita cek di ini misalnya skornya 3, berarti kuat. Nah, kita masukin skornya 3 di sini. Di sini 3, oke. Nah, lanjut untuk semua matriksnya seperti itu. Jadi di input semuanya. Yang perlu diperhatikan juga pastikan ngisinya baris per baris. Gitu. Jadi pertama ini kebijakan row pertamanya kebijakan tidak ada ya karena dia sama. Kemudian lanjut ke kanan, geser terhadap kelembagaan bagaimana pengaruhnya. Lanjut lagi ke sebelahnya program berarti program kerja pengaruhnya si kebijakan nasional ini gimana ke si program. Kemudian geser lagi ke yang kolom keempat itu kebijakan daerah gitu. Kebijakan daerah bagaimana pengaruh kebijakan nasional kepada kebijakan daerah. Lanjut ke yang sebelah lanjutnya PKD, kemudian ke pendanaan, habis itu kewenangan wilayah sebelah kanan. Nah, setelah udah selesai satu baris, baru kita turun ke baris selanjutnya gitu. Baru selanjutnya kita berarti bahas terkait si kelembagaan. Bagaimana pengaruh ke si kelembagaan ini kepada si faktor-faktor yang lain seperti itu. Terus sampai akhirnya selesai gitu. Dana 3. Duh, ribet banget nih. Makanya. Betul. Oh, ini ntar.
Nah, jadi kita tadi udah input variabelnya dan juga kita juga udah input si scoringnya. Nah, next apa? Nah, untuk mix-max sebenarnya kebutuhan inputnya cuma ini aja gitu. Kita butuh variabelnya apa, variabel atau faktornya apa aja, dan kita kasih skor. Gitu. Bagaimana pengaruh dari satu faktor ke faktor yang lain kayak gitu. Nah, udah nih. Berarti sekarang kita bisa dapetin si outputnya, gitu. Visualisasinya, matriksnya, dan juga event reportnya, gitu. Nah, di sini kalau kita klik atas ini, nah kalau mau dilihat-lihat ini ada beberapa matriks ini. Nah ini nih matriksnya hasil dari MDI itu yang tadi sudah kita input. Nanti akan ada hasil-hasilnya gitu. Misalnya coba contoh. Nah ini hasilnya gitu, matriks-matriksnya. Nanti ada juga misalnya matrix view. Nah ini kalau yang loading ya. Matrix view, oke. MPDI ya Pak? Ya MPDI misalnya, ini aja untuk contoh aja. Jadi ini potential direct influence, ini output dari si MDI yang tadi gitu. Di sini ada beberapa, kita bisa lihat nih MPDI, kemudian yang indirect influence, ada juga yang potential indirect influence. Nah ini outputnya, mau kita lihat displacement plan dan segala macam bisa. Nah tapi yang jelas di sini paling gampang adalah kita bikin report gitu. Jadi hasil input tadi, si matrix tadi semuanya dan juga visualisasinya itu bakal keluar dari report. Jadi kita bisa generate report di sini. Oke, kita tekan ke report ini. Kita tekan yang atas ini, kemudian bagian report ke bagian paling bawah. Report. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menambah ada beberapa visualisasi yang diperlukan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sini. Jadi kalau udah di halaman ini, kita langsung tekan generate report aja. Generate report ini. Oke, nah ke bagian report dulu ya, ke report. Nanti di bagian bawah ini ada generate report, Mas. Paling bagian bawah ini ada tulisan generate report. Nah, tekan aja, nanti akan download gitu. Nanti akan dihasilkan file seperti ini. Ini report 1. Nah nanti loadingnya. Nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dia udah langsung bentuknya report. Dia mencakup semua matrix ataupun visualisasi data yang kita bisa hasilkan dari si micmac ini gitu. Ini yang tadi udah kita input. Nah kemudian ini karakteristiknya dan ini ada jelasin di sini Pak? Atau nggak usah? Boleh jelasin. Oke. Nah ini contohnya ini adalah untuk matrix bagaimana pengaruh dan dipengaruhinya dari si faktor-faktor ini gitu. Nah misalnya ini adalah contoh yang dari Riau gitu. Nah kita lihat ini Cartesian ya, sumbu X dan sumbu Y gitu, dimana sumbu Y-nya ini adalah pengaruh, semakin tinggi berarti pengaruhnya semakin besar, sedangkan kalau ke kanan ini adalah semakin dipengaruhi atau dependensi, semakin dependen gitu. Oke, posisi relay nggak usah. Oke. Nah jadi ini berarti kalau yang di sini misalnya yang sebelah kiri ini atas satu ini misalnya berarti pengaruhnya besar, dependensinya rendah gitu. Nanti lebih jauhnya gimana? Itu tergantung konteks ataupun tema yang dibawakan gitu. Nah dan juga nanti akan ada ya misal tadi MPDI, potential direct gitu, ada yang indirect dan juga yang potential indirect gitu. Oke. Nah jadi ini reportnya udah selesai gitu, misalnya kita udah dapat nih, tapi memang kita masih perlu analisis lebih lanjut gitu, sesuai konteks di daerah, kabupaten ataupun provinsi gitu. Kenapa sih posisinya bisa di sini gitu? Kenapa ini bisa di posisi ini? Kenapa pengaruhnya sama-sama kuat gitu? Ataupun yang satu kuat tapi dependensi rendah gitu. Padahal di provinsi lain mungkin dependensi tinggi untuk si faktor ini. Nah, hal yang kayak gitu tuh masuk ke analisis yang bisa dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah gitu. Gimana ini? Nah ini untuk yang report sedikit ditambahin, jadi di bagian bawah ini ada yang choose displacement plans wanted in report.
ini kita bisa milih ketika si tadi misalnya dari yang direct influence ke indirect influence misalnya, itu kan dia ada perubahan gitu. Bisa jadi posisinya si misalnya kebijakan nasional itu nomor 1 gitu, tapi bisa jadi rankingnya atau dia berubah gitu posisinya ketika masuk ke indirect influence. Nah ini kita bisa kasih lihat pakai perubahan dari mapnya gitu. Jadi mungkin posisinya pertama di ujung kiri atas gitu, tapi ini geser ke kanan sedikit gitu. Nah ini bisa ditunjukin sama yang si menu yang ini gitu. Kita mau pilih yang direct atau dari direct ke indirect misalnya seperti itu. Nah nanti kalau ini kita add, nanti bisa kita add lagi yang lain. Oke. Nanti akan misalnya kita bikin yang lain. Misalnya direct ke potential direct. Oke. Add. Oke, nanti ini keluar. Nah, nanti ketika kita generate reportnya, ini akan keluar si displacement mapnya gitu. Jadi kita bisa ngeliat perubahan ketika potensial gitu yang langsung direct influence-nya tuh gimana. Tapi ketika nanti potensi itu berarti ketika di masa depan gitu. Dia apakah bergerak gitu atau stuck gitu misalnya. Atau ketika misalnya indirect mungkin dia bergeser lebih ke kiri gitu. Dependensinya semakin berkurang seperti itu. Coba kita lihat. Di bagian bawah ya kalau salah. Displacement. Nah kurang lebih kayak gini gambarannya. Nah jadi ini misalnya direct ke indirect plan. Ada perubahan dari titik yang besar ke kecil ya. Ini harus cek sih. Nah jadi ini tapi terlihat gitu bahwa ada perubahan, ada pergeseran posisi dari si faktor-faktor ini gitu di dalam tadi si kuadran antara hubungan antara pengaruh dan dependensi seperti itu. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini kan ada sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi yang di sebelah X semakin ke kanan ini berarti semakin dependen. Jadi si faktor itu semakin dependen ke mungkin ke faktornya ke variabel yang lain, faktor yang lain. Nah, sedangkan kalau ke atas ini ada influence atau pengaruh gitu. Nah, semakin posisinya di atas itu berarti pengaruh dari si faktornya ini atau si variabel ini semakin besar gitu. Misalnya sebagai contoh, kita ambil nomor 1 misalnya di atas. Nah cantolan kebijakan nasional, ini kan case-nya real. Nah nomor 1 ini menunjukkan apa? Jadi dia posisi di atas banget, mentok gitu ya. Berarti influence-nya gede banget gitu dibandingkan dengan faktor-faktor yang ini. Nah tapi kita lihat secara dependen, dia posisinya agak ke sebelah kiri ya, kalau dibanding tengah sini. Berarti ini nunjukin dia nggak terlalu dependen gitu. Walaupun ada yang lebih nggak dependen malah sama sekali nomor 5 seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apa ada yang mau ditanya dulu nggak kalau soal ini? Walaupun nanti akan ada penjelasan lebih lanjut sih mungkin di sesi selanjutnya. Nah baik, ya tadi yang kemarin sudah sempat dibahas ya sama Pak Farizal. Jadi kalau misalnya lihat di sini, kita bisa ngebagi ini jadi 4 kuadran gitu ya. Ada yang sebelah kanan atas, kiri atas, kanan bawah, sama kiri bawah. Nah, ini sebenarnya maksudnya gimana? Oke, jadi kita mulai dari, ya kuadran terserah. Misalnya dari kiri atas dulu ya. Kiri atas tadi seperti nomor 1, cantolan kebijakan nasional. Nah, apa sih maksudnya nomor 1 di posisi kiri atas ini, relay variable ini? Nah, ini tuh nunjukin bahwa dia kalau kita lihat dari metrik si ininya grafnya kelihatan bahwa influence-nya besar, pengaruhnya sangat besar di sini kalau yang sebelah kiri, tapi dependensinya rendah kayak gitu. Nah ini nunjukin bahwa ini adalah driver faktor gitu, faktor yang mungkin sangat kuat ya gitu. Jadi driver karena dia yang ketika dia pengaruhnya besar banget, pengaruhnya besar, tapi dia nggak mudah digoyang gitu. Jadi ketika dia bergerak itu si skema ini gerak juga semuanya kayak gitu. Oh dia buat kebijakan ini misalnya kebijakan nasionalnya ini baru gitu, semuanya yang bawahnya akan terpengaruh kan. Nah gitu. Sedangkan kebijakan nasional juga susah untuk dipengaruhi kan, kebijakan daerah sulit untuk mempengaruhi ke pusat seperti itu misalnya. Nah itu yang pertama, yang sebelah kiri atas itu ada istilahnya driver, faktor yang driver. Nah kemudian selanjutnya adalah yang sebelah kanan atas. Nah sebelah kanan atas ini dia influence-nya gede, itu pengaruhnya gede, tapi dia juga dependensinya gede gitu. Jadi dia adalah faktor-faktor yang sangat nggak stabil kayak gitu. Jadi sangat mudah mempengaruhi, tapi di sisi lain juga sangat mudah dipengaruhi gitu. Istilahnya adalah relay variable gitu. Jadi
sangat nggak bagus ya, karena dia punya ini tapi dia juga gampang, sehingga sangat nggak stabil si sistemnya gitu ketika dia punya si relay, apalagi banyak relay variable ini. Nah kemudian di kanan bawah ini kita lihat dependensinya tinggi tapi influence-nya rendah. Yang sebelah kiri kanan bawah istilahnya apa Pak? Kalau kanan bawah ada istilahnya dependent ya. Oke, yang sebelah sini dependent kalau yang kanan bawah. Jadi influence-nya rendah, dependennya besar. Nah sedangkan yang terakhir ini yang di paling kiri bawah ini adalah dependensinya rendah sama influence-nya rendah gitu. Jadi ya bisa bilang sangat kecil pengaruhnya, sangat bahkan kayak efeknya nggak terlihat gitu di dalam skema yang ada gitu, topik yang dibawakan seperti itu. Nah tadi juga ada kemarin Pak Fahri udah bahas soal ada yang stabil dan tidak stabil. Nah yang stabil itu kemarin bentuknya L ke kanan. Jadi yang kiri atas, yang bawah ini sama yang ini dua. Nah kenapa kalau yang seperti itu stabil? Karena kita bisa lihat ada yang drivernya, jadi ada yang faktor-faktor yang kuat dan gak mudah dipengaruhi. Nah di sisi lain ada juga yang dependen, dia gampang dipengaruhi tapi nggak bisa ngasih influence. Nah kalau kondisi sistemnya seperti ini kan, nah ini kan stabil karena nggak yang driver nih dia kuat, nggak mudah dipengaruhi gitu. Sedangkan yang ini dependen, sama yang di bawah sini, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya gitu. Si driver nih susah untuk diganggu seperti itu. Sedangkan kalau yang contoh yang lain tadi, case yang lain adalah tidak stabil, bentuknya L kebalik ya, dari yang kiri atas, kanan atas dan kanan bawah. Nah, kenapa yang kalau ini nggak stabil? Karena banyak relay variable. Dimana tadi kita bilang relay variable pengaruhnya besar, tapi dependensinya juga besar gitu. Jadi ketika dia goyang, yang lain goyang juga gitu. Jadi dengan kayak gitu kan dia goyang, semuanya berubah. Jadi sangat nggak stabil si sistemnya atau si ininya. Itu kurang lebih penjelasannya. Baik, ada yang mau tanya dulu?